Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Sobat, kita akan belajar lagi untuk mengenal seluk-beluk dari dunia Tosan Ngaji. Dan di sini akan mengangkat sebuah tema, yaitu temanya adalah keris jimatan. Nah, apa yang menjadi bayangan panjenengan kalau mendengar kata jimatan? Mungkin sesuatu yang klinik, sesuatu yang mistis, atau sesuatu yang berhubungan dengan perdukunan, mungkin seperti itu. Nah, Sobat, mungkin saya ingin meluruskan gitu bahwasanya keris jimatan itu dikenal di dalam dunia Tosan Aji karena bentuk ukurannya. Jadi dia disebut keris jimatan karena bentuk ukurannya. Karena di dalam bentuk ukuran di dunia Tosan Aji itu setidaknya saya mengetahuinya ada sekitar, kalau nggak salah, 4. Jadi penyebutan sebuah pusaka berdasarkan ukurannya. Pertama adalah keris jimatan. Keris jimatan itu adalah keris-keris kecil gitu, keris-keris kecil yang mungkin kalau untuk di ukurannya cuma sekitar segini atau sejengkal jari gitu. Lalu yang kedua adalah keris patrem. Nah, keris patrem itu keris yang penyebutannya untuk bilah di bawah 30 cm. Di bawah 30 cm sekitar, dan di atas sekitar 15 cm. Nah, itu masuk di keris patrem. Lalu yang ketiga adalah keris normal. Keris normal itu sekitar 30 sampai 40-an atau sekitar 30 sampai 39-an, itu adalah keris normal. Lalu yang keempat adalah keris corok. Keris corok itu 40 cm ke atas. Nah, itu adalah keris corok. Kerisnya panjang gitu. Mungkin dulu pemiliknya juga orangnya mungkin besar, tinggi gitu, mungkin seperti itu. Jadi kerisnya atau pusakanya itu menyesuaikan, mungkin seperti itu. Kita kembali lagi sobat semuanya untuk pembahasan di keris jimatan. Nah, di sini nanti saya juga akan menunjukkan kepada panjenengan tentang salah satu dari keris jimatan saya. Nah, kemarin itu saya mendapatkan dari salah seorang rekan saya gitu. Keris jimatannya bagus banget gitu loh. Sebenarnya banyak sekali gitu yang menanyakan keris ini, tapi waktu itu dalam keadaan mau saya ganti warangkanya sobat. Karena warangkanya kesannya buluk gitu, kesannya nggak menghargai banget. Jadi kesannya warangkanya ya nggak baik, menyebutnya itu nggak cocok lah dengan pusakanya. Saya melihatnya keris jimatan ini bagus gitu loh, tapi warangkanya tidak mendukung bagusnya pusaka tersebut. Nah, itulah kenapa saya berkeyakinan bahwa pusaka bagus adalah pusaka yang dihargai. Saya ingin menghargainya gitu, seperti itu. Karena saya ingin merawatnya. Kalau seumpama nanti ini pusaka ini belum termahar gitu, maka akan saya rawat sendiri. Karena apa? Karena pertama, pusaka ini adalah pusaka, bisa dikatakan pusaka bagus. Itu pusaka bagus itu seperti apa Mas Tony? Jadi untuk di dapurnya ini adalah dapur Nogo Keke. Mungkin panjenengan sudah pernah dengar ataupun juga sudah pernah memegangnya, ataupun juga mungkin sudah pernah memiliki atau ada yang memiliki, atau mungkin sekedar saya pernah dengar. Nah, kalau untuk di pecinta pemula mungkin untuk yang di Nogo Keke saya masih belum punya ini Mas Tony. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan kepada panjenengan. Kita akan mengulas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu dari pusaka jimatan milik saya, yaitu berdapur Nogo Keke. Nah, seperti ini. Bentuknya cuma seperti ini, segini. Untuk di jimatan ini saya pernah berdiskusi dengan salah seorang senior Tosan Aji juga, bahwasanya untuk di keris jimatan ini untuk difungsinya gitu, seperti apa gitu sebenarnya untuk difungsi dari keris jimatan. Jadi beliau waktu itu menerangkan bahwasanya fungsi dari keris jimatan itu adalah sebagai sebuah efisiensi sebenarnya Mas Tony. Sebagai sebuah efisiensi bahwasanya kalau kita bawa kemana-mana di dalam bepergian itu biar tidak nyoklang, biar tidak kentara kalau kita memegang membawa sebuah pusaka, biar tidak ada yang tahu gitu loh. Nah, itu seperti itu. Ada juga saya pernah membaca sebuah artikel juga bahwasanya keris jimatan itu dia yang diambil itu adalah dari sisi esoterinya sobat. Jadi bukan dari sisi fisiknya. Kalau fisiknya kan dia tidak mungkin dipakai sebagai sebuah senjata perang. Karena apa? Karena bentuknya kecil. Itulah kenapa dia lebih diutamakan dari sisi esoterinya atau dari sisi tuahnya saja. Itu seperti itu. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain ini saya silakan panjenengan menuliskannya di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama, kita belajar bareng. Karena di sini sekali lagi saya ingin mengajak panjenengan bersama-sama.
karena saya pun juga harus belajar lagi gitu loh. Saya juga ingin belajar terus menerus. Saya bukan senior, saya bukan ahli. Kita di sini saya ingin memposisikan diri saya pribadi sama dengan panjenengan. Kita belajar bersama-sama sobat. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini kalau untuk di pusakanya ini, saya melihatnya memang pusakanya luar biasa gitu. Itulah kenapa waktu itu setelah saya mendapatkannya, saya memutuskan untuk mengganti warangkanya. Warangkanya waktu itu memang apa ya? Ya ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian. Memang kalau boleh dibilang teman saya itu adalah bisa dikatakan seorang hunter gitu. Jadi dia mencari-cari pusaka-pusaka di pedesaan, di pedalaman seperti itu. Nah, mendapatkan pusaka ini gitu loh. Lalu saya memutuskan, wah ini karena pusakanya ini layak ini untuk dihargai. Akhirnya terus saya belikan warangka baru, dan ini adalah warangka ukir. Nah, kalau yang seperti ini sobat, berarti di dalam hati saya itu ingin menjadikannya sebagai sebuah koleksi pribadi, itu seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Wah ini koleksi pribadi berarti tidak dimahatkan ini dengan oleh Mas Tony, ya tidak menutup kemungkinan seperti itu. Karena apa? Karena kapan hari saya pun juga mempunyai dari salah satu tombak Wijaya Kusuma waktu itu pun juga saya kasih warangka second, itu pun juga saya maharkan kalau ada pemaharnya, itu seperti itu, dan maharnya cocok. Oke, kita kembali lagi sobat, kita akan melihatnya ini. Nah mungkin saya tunjukkan kepada panjenengan dulu ini tentang warangka ukirnya. Nah seperti ini, warangkanya sudah sangat bagus, pusakanya pun juga bagus, jadi mendukung. Kalau orangnya ganteng, bajunya bagus rapi, itu kan apa ya, serasi gitu. Kalau orangnya ganteng ataupun juga gagah gitu, tapi kalau pakaian compang-camping, tidak ada sinkronisasi, tidak cocok gitu loh sobat. Nah ini saya selalu menghargai, saya selalu menghormati dari apa ya, tosan aji yang ada di galeri saya, bahwasanya meskipun katakanlah pusakanya tersebut adalah pusaka sederhana, tapi kalau sudah masuk di galeri saya biasanya itu saya rawat sobat. Entah itu saya warangi ataupun juga saya bersihkan atau saya serviskan warangkanya, setidaknya seperti itu. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah ini sekali lagi, ini adalah pusaka jimatan sobat. Jadi pusaka jimatan itu tidak serta-merta identik dengan klinik, dengan mistik, dengan perdukunan, tidak. Jadi pusaka jimatan itu adalah sebutan bagi insan tosan aji untuk menyebut ukuran. Jadi ukuran keris. Jadi ukuran keris yang segini ini masuk di keris-keris jimatan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau panjenengan melihat di sini, untuk di pamornya dia ini bulat-bulat. Ini sudah saya warangkan di tukang saya. Nah, bulat-bulat seperti ini sobat. Mungkin di antara panjenengan ada yang menyebut ini pamornya pamor Bendosegodo, silakan. Mungkin ada yang menton itu adalah pamornya Melati Tumpuk, monggo. Pandangan itu kan memang setiap orang terkadang berbeda-beda sobat. Tapi kalau untuk saya pribadi ini lebih condong saya ini masuk di pamor ular lulut kalau ini sobat. Nah, seperti ini. Dan untuk di gonjonya kalau panjenengan melihat, ini adalah gonjonya gonjo Mas Kumambang. Nah, seperti ini. Coba nanti akan saya balik untuk kameranya, kita akan sedikit mengulas tentang rahasia dapur Nogo Keke itu seperti apa, sekaligus nanti akan saya jabarkan sedikit filosofi dari pamor ular lulut sobat. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya saya pun juga punya gitu koleksi pribadi saya, dapurnya pun juga Nogo Keke, tapi tidak di pusaka jimatan, tapi di pusaka patrem. Jadi untuk dipanjangnya lebih panjang, mungkin sekitar segini. Nah, segini, mungkin sekitar segini. Itu adalah koleksi pribadi saya, sudah sangat lama sekali. Itu ada di bentuknya pusaka patrem. Tapi kalau ini bentuknya adalah keris jimatan. Nah, berarti ini sudah lengkap ya. Ada yang jimatan, ada yang patrem. Yang normal ini belum. Nah, ini sobat.
Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa menikmati keindahan dari warangka ukirnya ini. Sekaligus kita nanti akan menjabarkan sedikit filosofi tentang dapur Naga Kekek sekaligus pamor uler lulut. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas. Kita akan mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur koleksi dari Bumi Mojopahit Sobat. Nah, ini adalah keris jimatan yang dinisbatkan untuk sebuah ukuran. Jadi penyebutan jimatan itu adalah untuk ukuran keris. Nah, ukuran keris yang bentuknya kecil atau ukurannya kecil. Nah, itu adalah sebutan untuk keris-keris jimatan. Nah, panjenengan lihat dulu ini untuk di warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali kalau kita memiliki sebuah koleksi gitu. Lalu koleksi tersebut bisa menyenangkan hati, bisa menenangkan pikiran kita. Itulah yang dinamakan pusaka yang ngayang batin, karena dia bisa memberikan sebuah kepuasan, sebuah kesenangan tersendiri di batin kita, Sobat. Nah, sama halnya dengan pusaka koleksi saya, itu kebanyakan pusakanya akan saya ganti warangkanya, ataupun juga kalau masih bagus biasanya akan saya serviskan warangkanya. Biar apa? Biar bisa memberikan sebuah kesenangan, memberikan sebuah kebanggaan tersendiri saat saya memegangnya, saat saya memilikinya. Itu seperti itu, Sobat. Dan saya selalu menghargai pusaka-pusaka saya, baik yang saya maharkan ataupun juga yang saya koleksi pribadi. Nah, ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya, Sobat. Nah, ini adalah keris jimatan dengan dapur Naga Kekek, Sobat. Keris ini sebenarnya itu sangat populer ya. Sangat populer sekali, dan kapan hari itu beberapa waktu yang lalu atau mungkin bisa dikatakan 1 atau 2 bulan yang lalu, keris ini banyak sekali yang mencari, Sobat. Saya nggak tahu kenapa keris jimatan Naga Kekek ini waktu itu banyak sekali yang mencarinya gitu loh. Dan seperti biasanya, kalau saya banyak yang mencari, biasanya terus saya mencari juga gitu loh. Saya mencari juga, dan waktu itu saya mendapatkan kalau nggak salah ada 3 gitu, ada 3 yang 2 sudah termahar, tinggal yang 1 ini. Nah, yang 1 ini pengennya mau tak pakai sebagai sebuah koleksi kelangganan saya sendiri gitu loh, pengennya seperti itu. Nah, ini coba kan saya bacakan sedikit filosofi atau juga pengetahuan tentang dapur Naga Kekek. Jadi keris konon ini ada saya merangkumnya di dalam sebuah artikel yang saya cari. Ini saya rangkum menjadi sebuah bahan untuk kita belajar bersama-sama, bahwasanya konon keris Naga Kekek ini dulu merupakan ageman atau pegangan para senopati kerajaan. Nah, diceritakan seperti itu, Sobat. Konon ini adalah atau keris dengan dapur Naga Kekek itu merupakan ageman atau sengkelitan dari para senopati kerajaan. Keris Naga Kekek ini merupakan simbol dari keberanian. Nah, simbol keberanian, kegagahan, kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaan. Karena seorang senopati ini dituntut harus memiliki keberanian, kegagahan, kekuatan, serta kecerdasan saat berperang di medan laga, dan juga harus memiliki kesetiaan pada raja dan juga kerajaan. Lalu lanjut lagi, Sobat. Keris Naga Kekek ini sering juga disebut dengan Singo Kekek atau Gono Kekek. Bentuk gandik dari keris ini biasanya diukir dengan bentuk anjing atau kekek yang sedang melolong dengan posisi kaki depan tegak dan kaki belakangnya menekuk. Terdapat juga ricikan lainnya seperti tikel alis, rawean, gereneng, dan juga ripa. Dan tuah dari keris Naga Kekek lebih dominan untuk penjagaan dan kepekaan. Untuk tuah lainnya tergantung dari pamor pada bilahnya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya keris Naga Kekek ini berfungsi sebagai kayak sikep seperti itu, Sobat. Sebagai sikep atau untuk diambil sisi esoterinya, sisi tuahnya untuk penjagaan, jadi untuk perlindungan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwasanya ini adalah sebuah tuah atau sebuah doa harapan kepada Tuhan. Semuanya bisa dikatakan semuanya bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini hanya sebuah ikhtiar. Jadi jangan salah menangkap sebuah esoteri atau sebuah tuah dari pusaka. Oh,
berarti ini nanti kalau kita percaya dengan pusaka berarti ini nanti syirik. Bukan seperti itu. Jadi semuanya kekuatan itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pusaka ataupun juga keris hanya sebagai sebuah ikhtiar saja sobat. Karena apa? Karena di dalam sebuah pusaka ini terkandung doa dan juga harapan. Doa dan harapan ini kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi jangan salah menyikapi atau jangan salah dalam menyikapi sebuah pusaka. Nah, seperti itu. Lalu lanjut lagi sobat, karena untuk di tuahnya ini tergantung pada pamor, pada bilahnya. Nah, untuk di keris ini, untuk di pamornya adalah pamor ular lulut. Kalau menurut saya ini masuk di pamor ular lulut sobat. Ular lulut ini bentuknya merupakan gabungan bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal ke ujung bilah, tergolong pamor melumah, rekan, dan tidak pemilih. Tuahnya ini untuk karisma dan untuk mempengaruhi lawan bicara agar mudah mempercayai perkataan dari pemilik keris ini, sehingga menjadikannya sosok yang mudah diterima dalam pergaulan maupun dalam hal karir. Selain itu juga tuahnya membuat pemilik mudah mencari rezeki. Jadi tuah untuk di pamor ular lulut ini sobat sebenarnya untuk apa ya? Untuk karisma, kewibawaan, dan juga untuk mempengaruhi lawan bicara agar mudah mempercayai perkataan dari pemilik keris ini, atau juga tidak gampang menyanggah dari pemilik keris ini, menyanggah omongan itu maksudnya sobat. Nah, seperti ini. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah mengulas bersama-sama tentang salah satu dari dapur pusaka, yaitu keris jimatan Nogo Keke. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak panjenengan untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.